Udah, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota pertama Siti Najia dengan NIM 200201064. Dua ada Sony Yuliansyah dengan NIM 20020101066. Yang ketiga dengan saya sendiri, Putri Wulandretika dengan NIM 20020101061. Yang terakhir ada Vera Febiana Lestari dengan NIM 20020101083 dengan materi dana pensiun dan kartu plastik yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama ada Siti Najia, silakan. Yang pertama ada pengertian dana pensiun. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan di masa tua saat tidak aktif bekerja. Dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berujung pada peningkatan produktivitas. Yang kedua, ada manfaat dana pensiun. Manfaat dana pensiun adalah sebagai macam manfaat entah pembayaran rutin, tunjangan, kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain yang diberikan pada seseorang yang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Yang pertama ada manfaat pensiun normal. Manfaat pensiun bagi peserta yang dimulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesungguhnya. Yang kedua ada manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Yang ketiga ada manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Selanjutnya ada jenis dana pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 di Indonesia terdiri dari 3 jenis dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran. Kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Kemudian ada dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Bisa siapa saja, baik karyawan ataupun pekerja mandiri atau wirausaha. Ada
Ada banyak varian produk DPLK yang ditawarkan oleh bank atau lembaga asuransi. Varian ini merupakan kemana nantinya dana DPLK tersebut diinvestasikan dengan pilihan peserta DPLK. Beberapa pilihan di antaranya. Yang pertama ada pasar uang. Dana akan diinvestasikan ke instrumen pasar uang. Kemudian ada surat berharga. Dana akan diinvestasikan ke dalam surat berharga. Ada saham, dana akan diinvestasikan ke instrumen saham. Selanjutnya ada campuran. Dana akan diinvestasikan ke instrumen campuran masing-masing kategori investasi. Di atas memiliki potensi keuntungan dan kerugian beda, jadi para calon peserta DPLK atau investor harus mengetahui profesi dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Selanjutnya ada tujuan dana pensiun. Setiap pihak memiliki tujuan masing-masing yang berbeda, yaitu pihak pemberi kerja, pihak pengelola, dan karyawan. Yang pertama, ada bagi pemberi kerja. Dana pensiun bertujuan memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Selanjutnya ada bagi karyawan. Dana pensiun bertujuan untuk kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sesudah pensiun. Selanjutnya ada dana pensiun. Selanjutnya, bagi lembaga pengelola, dana pensiun bertujuan untuk mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan ke dalam kegiatan investasi, turut membantu menyelenggarakan program pemerintah. Materi kedua ada kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank atau kartu plastik diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Yang berbagai tempat seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran. Kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti ATM. Keluarnya keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing K titik 013 garing 1998 tanggal 20 Desember telah mengubah peta pembayaran kartu plastik semakin luas. B. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem kerja kredit card ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama ada bank atau perusahaan pembiayaan, baik sebagai penerbit atau pembayar. Yang kedua ada pedagang atau merchant. Yang ketiga ada pemegang kartu atau card holder. Yang C ada sistem kerja kartu plastik. Sistem kartu kerja plastik adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu perusahaan yang mengeluarkan kartu, dan pihak pedagang atau merchant. Sistem kerja kartu plastik mulai dari permohonan, penerbitan kartu transaksi, pembelanjaan, sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar. D. Jenis-jenis kartu kredit. Jenis-jenis kartu kredit yang ada saat ini dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama dilihat dari segi fungsi. Dari segi fungsi, yang pertama ada bank card, yang kedua ada debit card, yang ketiga ada credit card, yang keempat ada cash card, yang kelima ada check card.
Yang kedua, berdasarkan wilayah. Yang pertama ada kartu lokal, yang kedua ada kartu internasional. Cara memilih kartu kredit. Cara memilih jenis kartu kredit yang baik dapat dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa cara untuk memilih kartu kredit yang baik. Tentu saja hal ini banyak disesuaikan dengan keinginan pemohon. Setiap kartu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Secara umum, kartu kredit dikatakan baik apabila 1. Persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan. 2. Proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele. 3. Mempunyai jaringan yang luas. 4. Biaya penggunaan yang relatif rendah. 5. Kartu harus dapat digunakan dengan multifungsi. 6. Penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemiliknya. F. Keuntungan dan kerugian kartu kredit. Adapun keuntungan yang diperoleh antara lain sebagai berikut. 1. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan. 2. Keuntungan bagi pemegang kartu. 3. Keuntungan bagi pedagang atau merchant. Kerugian yang dimaksud antara lain 1. Kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan. 2. Kerugian bagi nasabah pemegang kartu. G. Persyaratan pemegang kartu. Adapun persyaratan yang dipersyaratkan untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah sebagai berikut. 1. Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disiapkan oleh lembaga penerbit. 2. Nasabah melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan seperti fotokopi KTP dan menyerahkan slip gaji. 3. Pihak bank atau lembaga pembiayaan akan melakukan penelitian langsung ke alamat calon pemegang kartu dan lewat telepon. 4. Pihak bank atau lembaga pembiayaan akan menyetujui penerbitan kartu jika dari hasil penelitian. H. Pelayanan ATM. Pelayanan yang dapat diberikan oleh mesin ATM antara lain 1. Penarikan uang tunai. 2. Dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan GG. 3. Dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. 4. Dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah. 5. Dan pelayanan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.